Puji Tuhan, Shalom, selamat sore, selamat berjumpa kembali kita di dalam ibadah online di minggu yang terakhir di bulan November. Saat ini tanggal 29 November tahun 2020. Kita masih beribadah online ya Bapak Ibu Saudara, tetapi kuasa Allah tidak terbatas oleh waktu, oleh tempat. Saat ini dia ada di tempat ini, dia juga ada di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian semua. Mari kita sungguh-sungguh mau menyembah dia, memuliakan nama dia. Kita undang dia masuk dalam kehidupan kita sore hari ini. Kita siapkan hati dan kehidupan kita, kita boleh masuk di dalam hadiratnya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya, amin, amin. Bahkan lebih dari kehidupan kita, anugerahnya begitu luar biasa yang masih menyertai dan melingkupi kita hingga sore hari ini. Kita mau sadari kita masih boleh ada sebagaimana ada, terlebih kita masih boleh ada di dalam dia. Kesempatan sore hari ini kita boleh kembali mau memuji dia. Ini semua karena kemurahan dan anugerahnya yang besar di dalam hidup kita. Mari kita bawa hidup kita, seluruh keberadaan kita sore hari ini untuk menyadari akan kemurahannya, sehingga ada pujian, pengagungan kita kepada dia karena anugerahnya, kemurahannya yang besar dalam hidup kita semua sore hari ini. Kalau bukan Tuhan yang ada dalam hidup kita, kita tidak mampu, kita tidak bisa. Semua hanya karena kemurahannya, semua hanya karena anugerahnya. Amin. Nyanyikan pujian ini lagi sambil kita terus sadari akan kemurahannya yang besar, akan anugerahnya yang besar, sehingga ada hati-hati sore hari yang boleh mengucap syukur buat segala kemurahan dan kebaikannya. Haleluya, amin. Haleluya, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin. Haleluya, 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 amin.
Amin. Amin. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Lebih dari hidup. Bawa lidah kami Tuhan, bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, amin. Haleluya. Lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, amin. Kemurahan-Mu lebih dari bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, haleluya, lebih dari hidup. Amin. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya, benar Tuhan. Kemurahan-Mu lebih daripada kehidupan kami. Anugerah-Mu besar di dalam kehidupan kami, yang memampukan kami Tuhan untuk boleh berdiri di hadapan-Mu sore hari ini. Kami mau memuji dan memuliakan nama Engkau. Oleh karena kasih karunia-Mu, oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kami dilayakkan sore hari ini untuk boleh kami menghampiri Engkau, masuk di dalam hadirat-Mu Bapa. Kami bersyukur buat apa yang sudah Engkau buat dalam hidup kami. Engkau yang sudah berkemurahan buat kami. Engkau yang sudah begitu luar biasa kasih-Mu dalam hidup kami, sehingga Engkau kembali melayakkan kami sore hari ini. Terima kasih Bapa. Tolong ibadah kami sore hari ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir juga di rumah sidang jemaat-Mu Tuhan Yesus. Kau memberkati kami semua Tuhan. Kuasa-Mu bekerja buat kami semua sore hari ini. Lewat pujian penyembahan kami. Lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ibadah kami sore hari ini. Engkau yang ada bersama-sama dengan kami. Dan kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mau datang ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Karena Dia Allah yang luar biasa. Kita mau angkat hati kita. Bersyukur kepada Dia. Pertolongannya yang ajaib dan luar biasa, begitu besar dalam hidup kita. Amin. Datanglah ke bait-Nya. Haleluya. Haleluya. Amin. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Lagi datanglah ke bait-Nya. Amin. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah. Haleluya. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Kita bersyukur karena kasih setianya untuk selamanya, dan untuk selamanya Dia tidak akan pernah tinggalkan kita seorang diri. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak dipuja. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mau bersyukur, mengembalikan ucapan syukur kita, karena Dia begitu luar biasa ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami
syukur. Amin. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Amin. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Lagi segala puji syukur. Amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Amin. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Amin. Amin. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan kembali diisi lagi oleh kebenarannya. Bejana-bejana kehidupan kita mari kita siapkan untuk dia boleh mengisi bejana kehidupan sore hari ini di dalam kehidupan kita lewat suaranya, lewat kebenarannya. Isilah Tuhan bejana hidupku. Biarlah tanah-tanah hati yang kering sore hari ini boleh dipuaskan, boleh diisi oleh aliran-aliran air hidup itu yang dari firman Tuhan. Haleluya. Isilah Tuhan bejana hidupku. Amin. Amin. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Isilah Tuhan bejana hidupku. Lepaskan. Lepaskan dahaga jiwaku. Roti kehidupan. Roti kehidupan. Beriku makan sepuasnya. Isilah hingga sampai sempurna. Lagi isilah Tuhan bejana
bejana hidupku. Isilah Tuhan bejana hidupku, lepaskan dahaga jiwaku. Amin. Amin. Roti kehidupan beriku makan sepuasnya. Isilah hingga sampai sempurna. Sekali lagi katakan, isilah Tuhan. Amin. Haleluya. Isilah Tuhan. Amin. Bejana hidupku. bejana hidupku, Lepaskan dahaga kami Tuhan. Amin. lepaskan dahaga jiwaku. Haleluya. Haleluya. Roti kehidupan beriku makan sepuasnya. Isilah hingga sampai sempurna. Haleluya. 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 Benar Tuhan. Inilah bejana kehidupan kami. Kami mau diisi oleh kebenaran-Mu sore hari ini. Isilah Tuhan bejana-bejana kehidupan kami. Kami yang lapar, kami yang haus, kami boleh dipuaskan Tuhan sore hari ini. Kami boleh dilepaskan dahaga kehidupan kami lewat air kehidupan, lewat roti kehidupan yang akan Kau berikan kepada kami sore hari ini Tuhan. Inilah bejana kami Tuhan. Kami siap diisi oleh kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah bejana-bejana kami menjadi bejana-bejana yang baik dan sempurna di hadapan-Mu. Sehingga benih firman-Mu itu boleh ada dalam hidup kami, dan mengubah seluruh kehidupan kami, memperbaharui kehidupan kami. Roh Kudus bekerja dalam hati kami dan kepikiran kami dan kehidupan kami, sehingga firman yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu itu Tuhan benar-benar boleh ada dalam hidup kami, merombak seluruh kehidupan kami, memperbaharui seluruh kehidupan kami, sehingga kami boleh sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu. Biarlah kiranya suara-Mu Engkau berikan lewat lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Berbicaralah buat kami semua, jemaat-jemaat-Mu yang ada Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami mau kehendak-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Apa yang mesti kami kerjakan dan apa yang mesti kami lakukan untuk menjadi umat-umat-Mu yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Roh Kudus teruslah Engkau bekerja buat kami semua sore hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu sore hari ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore, selamat kita bertemu kembali di dalam ibadah kita pada hari ini, minggu terakhir bulan November tahun 2020. Puji Tuhan, Tuhan hantar kita sampai kepada penghujung bulan ini. Tidak terasa minggu depan kita sudah masuk di bulan Desember, dan agak berbeda mungkin dari tahun-tahun yang sebelumnya, di mana kalau sudah mendekati Desember kita semua sibuk
ya, sibuk untuk menjelang Natal. Ya, sebagian orang masih bisa melakukan, tetapi kebanyakan kita memikirkan kembali jika kita mau melakukan seperti itu. Ya, bahwa situasi memang menjadi situasi yang tidak menyenangkan barangkali saat ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetapi kita percaya Tuhan tetap beserta dengan kita. Haleluya, haleluya. Kalau kita melihat perkembangan zaman saat ini, ya, dimulai tahun ini dengan adanya pandemi, adanya persoalan-persoalan, muncul ke peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan secara manusia, ya. Baru kemarin ini kita mendengar berita tentang kejadian di Sulawesi Tengah sana, di Sigi. Ada ancaman-ancaman, ada peristiwa-peristiwa yang berpotensi membuat kita takut, berpotensi membuat kita harus menyesuaikan diri dengan zaman, dengan keadaan, bahkan dengan lingkungan karena terancam. Ya, tidak sedikit orang meninggalkan Tuhan karena dia terancam, baik itu secara fisik, secara jasmani, maupun secara kehidupan. Ya, ada orang-orang yang meninggalkan Tuhan karena memang tidak enak hidup sebagai anak Tuhan. Dalam pikiran dia bahwa dia tidak mendapatkan apa yang diharapkan, atau mungkin saja terhisap kepada keadaan bahwa ini tidak apa-apa, sehingga sadar tidak sadar dia mulai meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu, kejadian-kejadian, keadaan yang kita alami saat ini merupakan satu tanda, satu arahan dari zaman ini bahwa ini sudah mendekati kepada kesudahannya, dan kita harus bertahan sampai kesudahannya. Haleluya. Sebab itu pada sore hari ini kita akan melihat bagaimana kita harus berdiri teguh, ya, berdiri teguh di dalam Tuhan. Ada banyak hal yang bisa membuat kita terseret, membuat kita mengalihkan iman kita, mengalihkan keteguhan, keyakinan kita kepada Tuhan. Mari kita membuka dulu Alkitab kita di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua. 2 Tesalonika 2 ayat 15. 2 Tesalonika dulu. 2 Tesalonika 5, 2 Tesalonika 2 ayat 15. Ya, 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang telah kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Rasul Paulus menekankan kepada jemaat di Tesalonika. Kita tahu jemaat Tesalonika ini adalah orang-orang yang mempersoalkan tentang kedatangan Tuhan. Jadi terjadi banyak diskusi-diskusi yang mungkin saja membuat mereka berpikiran yang lain. Nah, sebab itu Rasul Paulus mengingatkan sebagai seorang gembala, dia mengingatkan bahwa harus berpegang teguh, berdiri teguh dan berpegang kepada ajaran-ajaran yang telah diterima. Ya. Tidak semua ajaran ini mengarah kepada Yesus. Tetapi ketika Rasul Paulus berkata, berpeganglah pada pengajaran atau ajaran yang telah kami sampaikan secara tertulis maupun lisan, itu karena kita tahu bahwa Paulus memang memberitakan Yesus kepada jemaat di Tesalonika. Di sini kita harus memiliki sikap kritis terhadap ajaran. Ya, sikap kritis. Saya tidak mau mengatakan bahwa di luar sana banyak pengajar-pengajar yang menyesatkan atau pendeta-pendeta yang tidak
tidak sesuai dengan firman Tuhan, tetapi yang dibutuhkan dari jemaat, dari orang percaya adalah sikap kritis. Apakah ini Injil yang membawa saya semakin serupa dengan Kristus atau tidak? Kalau sebab jika kita menerima Injil, menerima berita atau khotbah-khotbah yang menjauhkan kita dari kehendak Allah, menjauhkan kita dari kesempurnaan yang Allah rencanakan bagi kita, ini jadi persoalan. Ya. Jadi persoalan karena apa? Karena akhirnya kita akan mudah sekali bergeser karena kita mulai toleransi, mulai mudah menerima sesuatu yang bukan dari Allah. Sebab itu Rasul Paulus katakan, berdiri teguh, ya, berpegang pada ajaran-ajaran yang telah diterima. Ayat 14 dijelaskan di situ, untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu beroleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Firman Tuhan datang, firman Tuhan kita terima untuk memperbaiki, untuk mengajar, untuk mendidik, untuk membuat kita menjadi sempurna dan menerima kemuliaan. Jadi sebetulnya kita sangat ada cara yang cukup praktis buat kita untuk bisa membedakan ini firman Tuhan atau bukan. Firman Tuhan akan membawa kita kepada kemuliaan Tuhan. Jadi kalau ada pengajaran yang membawa kita, yang membuat kita toleransi kepada ketidakkudusan, kepada kenajisan, kepada hal-hal yang bertolak belakang dari Allah, jelas itu bukan firman Tuhan. Ya. Kita punya pegangan, punya prinsip. Apapun, kalau itu firman Tuhan, kita terima. Siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, kita terima. Tetapi yang jadi persoalan, apakah yang kita dengar itu firman Tuhan? Caranya, apakah firman yang disampaikan itu mengajar, mendidik kita untuk menjadi mulia seperti Kristus atau tidak? Ya. Nah, karena Allah sangat-sangat kritis ya, sangat-sangat memperhatikan sekali, seperti kita bisa lihat di dalam kitab Wahyu pasal 2. Rasul Yohanes mendapat penglihatan dan mendapatkan pesan bagi jemaat yang ada di Asia Kecil. Kepada 7 jemaat ini mewakili kondisi jemaat, kondisi gereja di segala zaman tentunya. Tetapi ini akan semakin tampak di akhir zaman ini. Dan salah satunya yang akan kita lihat adalah kepada jemaat di Pergamus. Di pasal 2 ayat 14 dikatakan, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaranya ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Ya. Kepada jemaat di Pergamus, Tuhan memberikan apresiasi bahwa mereka mampu bertahan hidup di tengah-tengah lingkungan yang tidak baik. Ya. Ayat 2 dikatakan, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tata iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, dan juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam.
Di Pergamus ini, ya, sebuah kota yang besar di mana agama berhala, di mana penyembahan berhala itu ada. Ya. Penyembahan berhala ada dan orang-orang percaya tinggal di situ, bersentuhan dengan masyarakat di situ. Sudah terima Yesus, sudah terima keselamatan, sudah terima Yesus sebagai juru selamat, sudah menyembah kepada Allah, tetapi lingkungannya begitu kuat. Sehingga firman Tuhan katakan, tempat di mana iblis bertahta. Ya. Nah, kalau kita menerjemahkan tempat iblis bertahta ini, jangan langsung mengarah kepada kondisi yang menyeramkan. Tidak. Pada dasarnya iblis tidak identik dengan hal-hal yang menyeramkan, Bapak Ibu. Ya. Karena kebinasaan, ya, iblis datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya. Iblis datang tujuannya adalah untuk membinasakan. Bagaimana caranya? Karena dia bapa pendusta, segala cara akan dia lakukan untuk membinasakan manusia. Membinasakan di sini bukan sekedar mematikan, ya. Dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Membinasakan itu berarti dia akan kehilangan rencana Allah di dalam hidupnya, yang akan berakhir kepada penghukuman yang kekal. Jadi kita harus memahami bahwa kerja iblis bukan nakut-nakutin, tetapi justru kerja iblis adalah mencegah kita untuk hidup yang kekal. Apakah itu melalui hal yang menakutkan, apakah itu melalui hal yang menyakitkan, tetapi juga dia datang lewat hal-hal yang menyenangkan, yang kabur, yang tidak jelas, tetapi itu akan mengarahkan kita kepada kebinasaan. Nah, hidup di tengah-tengah orang yang menyembah berhala, ini ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Mungkin di situ tidak tampak bahwa ada perbedaan yang signifikan, yang perbedaan yang sangat mencolok. Ya. Tetapi ketika kita mulai toleransi kepada hal-hal yang sebetulnya dibenci Tuhan. Nah, kalau kita lihat apa yang dikritik, yang dicela oleh Tuhan, keberatan Allah adalah bahwa beberapa orang di Pergamus, jemaat Tuhan di Pergamus, itu mengikuti ajaran Bileam dan mengikuti ajaran pengikut Nikolaus. Ya. Kita tidak akan banyak membahas tentang Bileam dan Nikolaus, tetapi intinya adalah ketika Bileam dan Nikolaus ini, pengajarannya lebih kepada mengarahkan orang percaya untuk mau melakukan perzinahan rohani. Ya. Perzinahan rohani memang di kedua tokoh ini banyak disebutkan tentang perzinahan secara fisik atau seksual, tetapi bukan berarti itu kurang baik, ya, bukan berarti itu tidak kurang baik. Itu sangat buruk. Tetapi yang lebih disoroti di sini adalah bahwa pengajaran keduanya ini membuat orang percaya melakukan kekejian dalam hal hubungannya dengan Allah. Ya, setiap kali kita melakukan hal-hal yang menduakan Allah, kita disebut berzina. Katakanlah ada orang-orang yang ya demi kesembuhan nggak apa-apa lah pakai dukun, nah seperti itu ya. Gak apa-apa lah. Tidak sedikit kita yang ada di dalam Tuhan, tetapi kita tetap tinggal di dalam mitos-mitos misalnya. Ya.
ada di dalam mitos-mitos. Kalau saya ingat saudara saya yang masih Konghucu ketika meninggal dikuburkan, lalu ada uang logam kecil gitu yang disebarkan, yang dilemparkan, dan kepercayaannya adalah bahwa kalau dapat itu adalah berkat. Nah, yang anehnya ada beberapa anak-anak Tuhan, bahkan dia aktivis di gereja pun ikutan. Ya, ikutan. Kita bukannya tidak boleh melebur, bukannya tidak boleh bergabung dengan orang-orang yang masih menyembah berhala, bukan tidak boleh. Tetapi ketika kita sudah mengambil bagian dalam keberhalaan itu, kita sedang membuka peluang untuk berzina dari Allah. Ada banyak lagi yang lain yang mungkin tidak se-ekstrim itu, ya. Betapa kita banyak memberikan diri kita, mengabaikan Allah dan lebih mengutamakan yang lain. Karena kita berpikir bahwa kalau tidak dilakukan nanti saya mengalami kerugian. Ya. Tidak sedikit orang lebih mengutamakan hobinya, lebih mengutamakan hal-hal yang menyenangkan dagingnya daripada mengutamakan Allah. Padahal ketika dia mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja di dalam hidupnya, seharusnya dia juga menyadari bahwa Tuhan itu harus menjadi yang terutama di dalam hidup kita. Ya. Menjadi hal yang terutama di dalam hidup kita. Ini bukan berarti bahwa semuanya kita abaikan lalu kita demi ibadah. Tidak begitu. Karena ada juga orang-orang yang ibadah itu justru jadi berhala. Ya. Kita tahu orang Yahudi, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, ibadah itu jadi berhala. Ya. Tuhan Yesus sendiri kan mencela mereka. Demi hari Sabat, ya mereka bisa mengabaikan apa yang Tuhan mau. Sebaliknya Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus ketika dia menyembuhkan orang di hari Sabat, orang Farisi protes, nggak boleh. Padahal Tuhan Yesus melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, silakan Bapak Ibu merenungkan setiap hal yang sudah kita lakukan atau bahkan juga yang akan kita lakukan. Apakah ini akan membawa saya lebih dekat kepada Allah atau tidak? Jadi inti dari Biliam dan Nikolaus ini adalah hal-hal yang membuat kita jauh dari Allah dan lebih dekat kepada hal yang bertentangan dengan Allah. Ini perzinahan. Ini perzinahan. Ini perzinahan. Jadi Bapak Ibu, kita harus mulai menyadari bahwa setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu haruslah membawa kita mendekat kepada Allah. Dan kita di sini melihat firman Tuhan menyebut nama Biliam dan Nikolaus. Biliam dan Nikolaus. Ya. Biliam adalah orang hebat di masanya. Dan Nikolaus ini juga, walaupun ini masih menjadi perdebatan apakah Nikolaus yang dimaksud ini adalah satu di antara 7 diaken yang ada di Kisah Para Rasul, ya. Dan karena nama Nikolaus banyak pada zaman itu.
Tetapi ketika itu dihubungkan dengan orang yang tertentu, dihubungkan dengan 7 diaken misalnya, ini memiliki sebuah legitimasi atau sebuah nilai jual yang nilai keyakinan yang tinggi. Tidak sedikit kita beranggapan bahwa kalau si A yang mengatakan, oh sudah pasti benar. Ya. Kalau yang B, C, D, sampai Z itu bisa salah, tapi kalau sudah A yang mengatakan sudah pasti benar. Itu sebabnya tidak sedikit ada gereja-gereja yang begitu mengkultuskan pendetanya atau gembalanya atau siapapun itu. Pokoknya kalau dia sudah benar. Ya, sekali lagi, mari kita lihat apakah satu pengajaran membawa kita kepada kemuliaan Allah atau tidak. Bukan siapa yang menyampaikan. Nah, jadi kalau kita mendengar ada, wah kalau si A udah pasti benar, si B tidak benar. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kita melihat di dalam 2 Korintus 4 ayat 11. 2 Korintus 4 ayat 11. Maaf. Kita baca saja di Galatia pasal 1. Galatia pasal 1. Ayat yang ke-8. Ya. Atau kita mulai dari ayat yang ke-6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Ya. Ayat 8 perhatikan. Tetapi sekalipun kami, artinya Paulus juga termasuk di situ, itu juga berarti termasuk saya dan hamba-hamba Tuhan yang lain yang memberitakan Injil, atau seorang malaikat dari sorga, bayangkan, yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Jadi di sini kita melihat Bapak Ibu, walaupun Paulus mengatakan dia yang memberitakan Injil, bukan berarti dia sudah pasti benar terus. Ada kemungkinan bahwa kami juga akan mengalami pergeseran nilai, kami juga mengalami sebuah penyimpangan. Ya, doakan hamba-hamba Tuhan, doakan gembala-gembala, doakan pendeta-pendeta untuk tetap ada di dalam pengajaran Injil yang sebenarnya, yang murni. Tetapi ada kemungkinan. Dan ketika kemungkinan itu terjadi dan itu menjadikan Injil yang sebenar-benarnya dari Allah, dari Kristus itu berubah, maka terkutuklah orang itu. Bahkan kalau itu pun seorang malaikat dari sorga pun, terkutuklah dia. Ya. Tetapi persoalannya Bapak Ibu, kita di sini melihat Paulus menyinggung orang yang menyesatkan. Menyinggung tokoh-tokoh yang menyesatkan. Baiklah para pendengar, pembaca maupun jemaat harus perhatikan itu. Sebab kalau kami terkutuk, kalau hamba-hamba Tuhan terkutuk, kalau pengajar-pengajar terkutuk, yang diajar sudah mati duluan. Nah, supaya jangan tersesat, supaya jangan terseret kepada hal-hal yang membuat Allah
mencela, membuat Allah keberatan, kita harus memiliki pemahaman, kita harus memiliki pengenalan yang benar tentang Injil. Pengenalan yang benar tentang Kristus. Pengenalan yang benar tentang Allah. Ya. Itu sebabnya Roma 12 ayat 2 katakan, hendaklah kamu berubah. Ya. Hendaklah kamu berubah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, Roma 12 ayat 2. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita harus mengerti kehendak Allah. Kita tidak bisa berkata kepada Tuhan nanti, aku ini disesatkan sama pendeta yang khotbah itu. Tidak. Intinya kau tidak mengenal Allah. Intinya kau tidak mengenal Kristus. Intinya kau tidak mengenal Injil yang sebetulnya. Tapi jika kita mengenal Dia, kita mengerti kehendaknya, maka apapun yang ditawarkan oleh keadaan di sekitar kita, baik itu dari luar, dari dalam, yang membuat kita menjauh dari Allah, kita bisa mendeteksi. Ya. Kita bisa mendeteksi. Bicara alat deteksi, saya teringat kepada satu alat, ya, ada namanya alat deteksi tsunami. Jadi kalau alat itu membaca apakah akan terjadi tsunami atau tidak, maka itu akan bisa menjadi peringatan dini bagi orang-orang. Tetapi banyak alat-alat ini yang dicuri atau dirusak oleh masyarakat sehingga tidak terdeteksi lagi. Nah, kita harus punya alat deteksi terhadap pengajaran. Kita harus punya alat deteksi terhadap bahaya yang mengancam kita. Ya. Bahaya yang mengancam kita. Situasi keadaan akhir zaman ini sangat-sangat membuat kita rentan untuk terseret kepada hal-hal yang jauh dari Tuhan. Ketika keadaan susah, ketika ekonomi susah, ya, tidak sedikit orang menawarkan Injil yang lain, yang menawarkan bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah Yesus yang menghilangkan kemiskinan. Maka kita mulai berpikir ke sana. Dan pelan-pelan pengajaran-pengajaran yang lain akan dimasukkan di situ. Kalau kita tidak mengenal Dia, ya, kalau kita tidak mengenal Dia, saya percaya jemaat di Pergamus yang sebagian sangat bertahan, itu disebut oleh Allah bahwa ada seorang yang bernama Antipas sampai dihukum mati karena dia tidak mau ikut mau ikut penyembahan berhala yang diwajibkan di kota itu. Tetapi yang lain karena merasa terancam, atau merasa nyaman, atau merasa dapat keuntungan, ya kan katanya cerdik seperti ular. Yang penting hatiku tidak ke sana. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Kita harus punya ketegasan. Kita harus punya keteguhan hati bahwa hal-hal yang kita lakukan di sini adalah benar atau tidak. Ya. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu bahwa Allah adalah Allah yang penuh kasih. Amin. Ya. Jadi mungkin selama ini kita terjebak di dalam penyembahan berhala, baik secara nyata maupun tidak nyata, secara langsung atau tidak langsung. Mungkin kita terlibat di situ, tetapi apa yang Tuhan katakan di ayat Wahyu 2 ayat 16 katakan, sebab itu bertobatlah. Ya. Ada kesempatan bagi orang-orang yang sudah terlanjur mengikuti ajaran Bileam, mengikuti ajaran Nikolaus. Firman Tuhan katakan bertobatlah, sebab itu bertobatlah. Artinya kalau kita kembali, Tuhan ampuni. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak, ya,
Tuhan katakan, jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Tuhan akan datang dan memerangi orang-orang yang berzina secara rohani dengan pedang yang ada di mulutnya. Apa itu? Firman. Ya. Akan memerangi dengan firman. Bagaimana Tuhan memerangi kita dengan firman? Bapak Ibu, tidak sedikit sekarang orang justru malah bermusuhan dengan firman yang sebenarnya. Orang selalu berpikir bahwa kalau Tuhan memerangi lantas terjadi sakit, terjadi kemalangan secara fisik. Tidak selalu begitu. Tetapi bagi orang-orang yang diperangi oleh Tuhan dengan firman, orang-orang itu akan semakin menolak firman. Akan semakin bertentangan. Akan semakin jauh. Semakin sulit untuk diubahkan. Dijauhkan Tuhan dari kita bahwa hari-hari kita justru membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Ya. Kita ingat peristiwa Fir'aun. 10 tulah. Apakah Fir'aun bertobat? Tidak. Ya. Kita membaca ada kalimat bahwa Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Apakah iya Tuhan mengeraskan hati Fir'aun itu supaya Fir'aun melawan? Bukan seperti itu. Tetapi firman yang dia berikan itu memerangi Firaun sehingga Firaun justru malah menjadi semakin keras. Tidak sedikit orang-orang Kristen yang setiap kali masuk ke gereja lalu mendengarkan firman yang betul-betul firman, dia akan berkata, itu bisa-bisanya pendeta saja, saya begini, saya begini, sehingga dia tetap benar. Dia tetap benar. Firman jelas-jelas mengarah kepada saya, tapi saya tetap benar. Itu bukan buat saya. Itu bisa-bisanya pendeta saja. Ya. Firman datang, hatinya keras. Firman datang semakin keras. Firman datang, dia semakin menolak. Inilah orang-orang yang diperangi oleh firman Tuhan. Yang dimusuhi Allah, dan firman itu akan justru membuat dia semakin melawan, berperang kepada Tuhan. Jadi tidak ada Tuhan mengeraskan hati Firaun lantas Tuhan menutup mata Firaun, tidak. Tidak. Allah kita bukan Allah yang jahat. Kita ingat bahwa ada seorang Kores, raja negeri yang bukan orang Israel, tetapi dia katakan, hambaku Kores. Faktanya Tuhan juga mau menyelamatkan seluruh dunia. Ya. Mungkin agak berlebihan kalau saya katakan bahwa Tuhan juga mungkin mau menyelamatkan Firaun. Tetapi intinya ketika firman Tuhan datang, justru itu menjadi perlawanan bagi Firaun. Hati-hati kita, kalau setiap kali dengar firman atau baca firman, itu tidak mengubahkan kita, justru akan membuat kita berlawanan dengan firman itu. Jangan sampai itu adalah sinyal bahwa Allah memerangi kita dengan firman-Nya. Bertobat. Mari kita lihat apa tujuan Kristus datang ke muka bumi ini. Mari kita lihat apa tujuan Tuhan memberitakan Injil kepada kita. Mari kita lihat apa tujuan Allah menjadikan kita anak-anak-Nya. Itu yang harus kita taruh di dalam pikiran kita. Sehingga apapun yang terjadi di lingkungan kita, apapun yang menarik kita untuk menjauh dari Allah, kita tetap bisa berdiri teguh,
berpegang teguh kepada apa yang sudah Dia beritakan, apa yang sudah Dia sampaikan kepada saya di dalam firman. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ya, berapa lama kita menjadi pengikut Kristus, menjadi orang percaya, dan kita semua, saya percaya, adalah orang-orang yang mengharapkan kehidupan yang kekal. Kita berbicara tentang kehidupan yang kekal. Kita berbicara tentang bagaimana hidup menjadi anak-anak Tuhan. Tetapi kalau kita tidak berpegang teguh kepada apa yang Dia ajarkan, tentunya kita bisa menyimpang. Sebagai ayat terakhir, pasal 29 kitab Amsal ayat 18. Amsal pasal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Haleluya. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang kepada hukum. Hukum apa? Hukum Allah. Ya. Apa yang Allah beritakan. Kita bersyukur di akhir zaman ini kita hidup dengan firman yang sudah tertuliskan ini. Ya. Kita tinggal mencintai Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Semakin kita mencintai firman, semakin kita melakukan kebenaran. Semakin kita melakukan kebenaran, semakin kita masuk jauh ke dalam pengenalan kepada Tuhan. Dan semakin kita bisa melihat kemuliaan. Kalau kita bisa melihat kemuliaannya, maka kita bisa membayangkan bahwa apakah saya sedang mengarah kepada kemuliaan itu atau tidak. Tapi kalau kita tidak mencintai firman, kita tidak melakukan, kita semakin jauh dari kemuliaan Allah. Kita tidak mengenal kemuliaan apa yang Allah sediakan bagi kita. Tentunya kita juga akan samar-samar membayangkan, kalau saya menjadi anak Allah yang dimuliakan, seperti apa? Jika kita tidak kuat, tidak teguh, mungkin saja kita akan berkata, yang ini masih boleh, yang ini masih boleh, yang itu boleh, yang ini boleh. Akhirnya kita tercemar, dan kita mungkin lambat laun akan menjadi orang-orang yang berzina dari Tuhan. Berdiri teguh, berpegang teguh kepada apa yang Allah kehendaki. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur kami Bapa. Engkau mengangkat kami, Engkau menyelamatkan kami, Engkau menyediakan kemuliaan bagi kami Tuhan. Namun Bapa yang baik, kami menyadari bahwa acap kali kami berbalik meninggalkan Engkau secara sadar maupun tidak sadar Tuhan. Kami mengerjakan apa yang bertentangan dengan apa yang Engkau kehendaki. Bahkan mungkin menaruh hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah menjadi hal yang utama di dalam hidup kami. Sebab itu sore hari ini kami berdoa kepadamu Bapa. Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Kami mau bertobat. Kami mau berjalan mengarah kepada Engkau, mengarah kepada kemuliaan-Mu. Kami akan meninggalkan Tuhan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Bukan untuk kami menjadi orang-orang yang hebat, tetapi kami tahu itu kehendak-Mu. Itu adalah keinginan hati-Mu. Kami rindu menyenangkan Engkau Bapa. Kami rindu menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kiranya Engkau menolong dan memberikan pencerahan kepada kami hari demi hari, waktu demi waktu, bahwa kami akan mengarah kepada kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Engkau memberkati umat-umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Bahkan setiap telinga yang mendengarkan firman Tuhan melalui channel YouTube ini Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kehidupan kami. Berlengkapi kami semakin hari semakin seperti Engkau. Cukupkan apa yang kami butuhkan Tuhan untuk menjadi serupa seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup jemaat, umat-umat-Mu Tuhan di dalam tangan-Mu. Mereka yang berkekurangan Tuhan,
berikan pertolongan, cukupkan apa yang mereka butuhkan. Mereka yang ada di dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Dalam keadaan susah, Tuhan hiburkan. Kelemahan iman, biarlah Tuhan menguatkan mereka. Melalui setiap kesempatan, melalui setiap keadaan yang anak-anak-Mu hadapi, lewati, biarlah mereka melihat Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Sekali lagi Bapak, Engkau memberkati kami semua, dan kami boleh hidup di dalam Engkau. Terima kasih Bapak. Akhirnya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Hal-hal yang terjadi, ini seizin Tuhan, tapi kami berdoa Tuhan kiranya Engkau memberkati, baik pemerintah, dari pusat sampai ke daerah, sampai di kota, sampai di tingkat RW RT. Tetangga-tetangga kami semua Tuhan berkati. Aparat keamanan semua Tuhan berkati. Bahkan orang-orang yang menginginkan kekacauan, orang-orang yang menginginkan hal-hal yang tidak baik, kiranya belas kasihan-Mu berlaku di atas hidup mereka. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang menolong kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Akhirnya Tuhan, kami mau akhiri ibadah kami dengan satu ucapan syukur dan pengharapan kepada Allah sumber damai sejahtera yang melampaui segala kepikiran. Kiranya Engkau menguduskan baik roh, jiwa, tubuh kami terpelihara sempurna sampai Tuhan datang kembali menjemput kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami pada sore malam ini. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai dari saat malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus